Halo, this is Insomnia. Kami ada di belakangmu. Halo semuanya, gue Sandi. Gue mau cerita kejadian horor yang terjadi sama diri gue sendiri saat lembur di kantor di tahun 2018 lalu. Gue bekerja sebagai admin keuangan di perusahaan yang ada di daerah Sudirman, Jakarta Selatan. Kantor gue ini berupa gedung 10 lantai. Gedung yang tidak tinggi kalau dibandingkan dengan gedung sekitarnya. Di hari Kamis pukul 8 pagi, gue sudah ada di mobil menuju kantor. Saat gue sedang asik nyetir, ada kucing hitam yang lewat di depan mobil gue tiba-tiba. Sontak, gue langsung membanting setir untuk menghindari kucing itu. Untungnya, gue dan kucing itu gak kenapa-napa. Namun, karena sedikit kesal, gue sempat memaki itu kucing. 30 menit kemudian, gue udah sampai di basement kantor dan memarkirkan mobil di sana. Kemudian, gue bergegas masuk ke dalam lift karena kantor gue ada di lantai 8. Saat sudah sampai di lantai 8, gue melihat ke sekitar. Suasana kantor saat ini sama seperti biasanya. Dipenuhi dengan orang-orang sibuk. Di lantai yang catnya didominasi warna krem inilah tempat gue bekerja untuk sebuah perusahaan asing. Tempatnya cukup luas, berbentuk persegi panjang, gak jauh berbeda dengan ruangan kantor pada umumnya. Terdapat 3 meja panjang ke samping yang berbaris ke belakang. Karyawan bekerja dengan saling berhadapan. Gue pun langsung menuju meja kerja gue yang ada di baris paling belakang sebelah kiri. Jam segini, karyawan sudah ramai datang. Memang sih, ketentuan di sini kalau datang terlambat, gajinya akan dipotong. Gue pun menyapa teman-teman gue yang sudah datang. Kursi sebelah gue itu perempuan, namanya Winda. Win, tahu nggak? Tadi gue hampir nabrak kucing hitam tahu. Ucap gue sambil mengingat kejadian tadi. Wah, seriusan lu San? Tanyanya sambil memunculkan kepalanya melihat gue. Itu karena meja kami terhalang sekat. Hati-hati, kucing hitam kan pembawa sial. Ucap Reno yang ada di depan gue sambil berdiri. Yah, itu mah mitos doang, no. Zaman gini masih aja percaya mitos lu. Ucap Winda. Kami bertiga pun jadi bercanda satu sama lain. Di sini gue kenal sama orang-orang yang duduknya deket sama gue aja. Di lantai ini karyawannya cukup banyak. Kira-kira ada sekitar 30 karyawan di sini. Itu juga gue gak kenal semua karena beda divisi. Paling cuman hafal muka doang. Saat udah mulai kerja, gue dikasih tugas dari atasan yang harus diselesaikan hari ini. Beban pekerjaannya lumayan berat dan kuantitasnya juga banyak. Padahal masih pagi. Gue udah stres aja gara-gara bos ngasih kerjaan yang gak kira-kira. Gak terasa sudah 8 jam berlalu dan gue masih sibuk ngurus kerjaan yang belum kelar. Sandi, masih kerja aja? Udah jam 5 tahu, waktunya pulang nih. Ucap Winda yang terlihat sedang beres-beres. Iya nih, gue kayaknya lembur deh, kerjaan belum selesai. Keluh gue sambil meregangkan badan. Ya udah deh,
gue pulang duluan ya. Reno, gue pulang duluan, ucap Winda sembari berjalan keluar. Gue pun berdiri menghampiri meja kerja Reno. No, lu belum selesai juga, ucap gue sambil melihat dia. Iya San, gue bakal lembur juga nih, ucapnya dengan nada lesu. Gue kemudian melihat ke sekitar. Orang-orang udah pada balik. Gue pun istirahat sebentar sambil bermain HP. Sekalian nunggu maghrib juga. Saat udah jam 6 petang, gue bilang ke Reno untuk izin pergi sholat maghrib dulu di bawah. Karena musolanya ada di basement. Sebenarnya bisa aja sih sholat di dekat meja gue. Tapi gue mau sekalian ngerokok di bawah. Kemudian gue nunggu di depan lift. Nomor yang terpampang di lift bergerak dari lantai 10 menuju ke bawah. Gue menunggu dengan 2 karyawan lainnya sembari melihat ke belakang, melihat ke meja kantor. Kayaknya cuman gue dan Reno aja yang lembur hari ini. Padahal masih jam 6, tapi kenapa rasanya udah sepi banget. Pas lift kebuka, nggak ada siapa-siapa, kecuali Pak Beno yang bekerja sebagai OB di lantai ini. Dia keluar dari lift sambil tersenyum ke gue. Gue dan kedua orang lainnya pun masuk ke dalam lift. Di dalam lift, gue berdiri di depan tombol yang ada di sebelah kanan. Dan 2 orang bapak-bapak tadi berdiri di belakang gue sambil asik main HP. Salah satu bapak itu ada yang memakai kacamata. Lift pun turun ke bawah, ke lantai 7, pintu tidak terbuka. Lanjut terus ke lantai 6, dan lift pun berhenti. Pintu lift terbuka, namun tidak ada siapa-siapa yang menunggu. Cuman ada ruangan yang agak gelap di hadapan gue. Gue pun heran, kenapa pintu tiba-tiba kebuka? Mungkin tadi ada yang iseng mencet dari luar kali ya. Gue kemudian menekan tombol tutup. Tapi anehnya, pintu lift tidak mau tertutup. Seperti ada yang mengganjal. Padahal gue udah pencet tombol tutup berkali-kali. Kenapa mas? Tanya salah satu bapak yang ada di belakang gue. Ini pak, pintunya kok gak mau ketutup ya? Padahal udah saya pencet, ucap gue. Bapak itu kemudian keluar dan menengok ke kanan. Mbak, jangan dipencetin terus. Ini kita mau turun. Mbak mau ikut turun juga, ucap bapak itu ke seseorang. Kemudian bapak itu masuk dan berdiri di pojok kiri. Pintu lift pun tertutup kembali. Ada orang tadi di luar pak? Tanyaku penasaran. Padahal lantai tadi udah gelap banget. Ada mbak-mbak, ini dia udah masuk, berdiri di samping saya, ucapnya sambil menunjuk ke sebelah. Posisi gue dan bapak itu memang berjarak, seolah-olah ada orang yang berdiri di tengah kami. Hahaha, ngelawak aja sih bapak, ledek gue. Bapak itu cuman tersenyum. Entah kenapa, candaan bapak itu kok serem banget ya. Gue jadi merinding sendiri. Oh iya mas, saya turun di lantai 4 ya, ucap bapak itu lagi. Gue pun menekan angka 4. Setibanya di lantai 4, pintu lift terbuka. Di lantai itu ruangannya juga udah gelap dan kayaknya juga udah gak ada siapa-siapa di sini. Ayo mbak, duluan keluar, ucapnya sambil mempersilahkan dengan tangannya. Gue yang melihat bapak itu terkejut. Bercandanya serius banget nih bapak. Mas, saya duluan ya, ucap bapak itu tersenyum ke gue. Ia lantas keluar dan berjalan lurus ke depan dalam keadaan gelap-gelapan hingga tak terlihat. Gue langsung merinding saat itu juga. Gila, ucap gue yang panik. Gue pun buru-buru pencet tombolnya sampai akhirnya lift pun tertutup kembali. Sesampainya di basement, gue langsung keluar dengan panik. Mas,
teriak seseorang dari belakang. Saat gue ngadep ke belakang, ternyata itu bapak-bapak berkacamata yang satu lift bareng gue tadi. Gue sampai lupa kalau ada bapak itu. "Mas, tadi mas di lift ngomong sama siapa?" ucapnya dengan nada gemetar. Wajahnya terlihat pucat ketakutan. "Ngomong sama orang yang bareng kita dari atas lah pak. Kirain itu tuh temennya bapak. Tapi aneh juga ya pak, yang turun di lantai 4 tadi. Masa dia bercandanya seolah-olah ada perempuan yang masuk," ucap gue. "Ya Tuhan mas, jangan ngada-ngada deh. Dari tadi yang ada di dalam lift tuh cuman kita berdua doang," ucapnya dengan nada tinggi karena panik. "Tadi lift berhenti di lantai 6, terus berhenti lagi di lantai 4. Pintunya kebuka tiba-tiba gitu. Terus saya juga lihat mas ngomong sendiri. Saya takut banget, makanya saya main HP terus," ucapnya dengan gemetar. Jantung gue berdetak dengan cepat. Badan gue merinding hebat. Gue lantas menceritakan apa yang gue lihat selama di lift itu. Setelah gue ceritakan, bapak itu juga kaget bukan main. Ternyata kita berdua udah dijaili oleh 2 hantu. Ya ampun, nasib baiknya untung kita gak diapa-apain. Kemudian gue langsung berpisah dengan bapak itu dan menuju musola untuk melaksanakan sholat maghrib. Selesai sholat dan merokok 1 batang dengan tangan masih gemetar, gue langsung bergegas ke ruangan para OB yang ada di lantai ini dengan harapan ada Pak Beno untuk nemenin gue ke atas karena gue udah ketakutan setengah mati akibat kejadian tadi. Namun saat gue hendak keluar dari musola, Pak Beno tiba-tiba muncul dari samping. Ya ampun, beruntung banget gue bisa ketemu Pak Beno. Gue lantas ngomong ke dia untuk nemenin naik ke atas. Kemudian kami pun bersama-sama masuk ke lift. Di dalam lift, gue gak henti-hentinya berterima kasih ke Pak Beno karena udah mau nemenin. Ia hanya tertawa melihat gue, seakan sudah tahu apa yang gue alami tadi. Padahal gue sama sekali gak cerita tentang tadi. Di dalam lift, gue iseng bertanya ke dia, "Ini beneran Pak Beno kan?" tanya gue dengan yakin. Pak Beno tertawa sambil menjawab, "Iya mas, ini asli saya kok. Nanti kalau tiba-tiba lift di lantai 6 kebuka, diemin aja mas," ucapnya. "Maksudnya apaan pak?" tanya gue gak ngerti sama omongannya. "Nanti aja mas saya ceritain, gak enak," ucapnya. Lift pun menuju ke atas, dan baiknya kami selamat tanpa ada gangguan sama sekali. Setibanya di lantai 8, gue pun keluar dari lift. "Mas, saya gak ikut keluar ya, saya mau makan dulu," ucapnya yang masih di dalam lift. Gue pun berterima kasih lagi ke dia karena udah nganterin. Duh, gue jadi gak enak sama Pak Beno, udah bolak-balik gitu. Kemudian gue kembali ke meja kerja dan melihat beberapa lampu di ruangan lain sudah dimatikan. Saat gue lihat Reno, dia sedang tertidur di depan laptopnya. Tangannya terlipat di atas meja dan kepalanya menunduk di atas tangannya. Kasian Reno, dia kayaknya udah capek banget. Waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Gue harus cepat-cepat menyelesaikan pekerjaan. Sampai akhirnya 1 jam kemudian, pekerjaan gue akhirnya selesai. Gue langsung bangkit dan membereskan alat-alat kantor untuk segera pulang. Saat gue lihat Reno, ia udah bangun dan lagi kerja. Anehnya dari tadi, gue gak mendengar suara ketikan laptopnya. Mungkin karena gue terlalu fokus bekerja kali ya. "No, ayo balik," ucap gue. "Duluan aja," ucapnya datar sambil melihat ke laptop. "Temenin gue ke bawah dong, No. Gue takut sendirian di lift. Lo kan paling ganteng dan pemberani sekantor ini," ucap gue dengan memelas. Tanpa mengucapkan apa-apa, ia langsung mematikan laptopnya dan bangkit dari kursinya. "Ya udah," ucapnya. "Gitu dong, temen gue yang baik."
ucap gue sambil tersenyum kepadanya. Kami pun berjalan menuju lift. Di lift, gue masih merinding ketakutan mengingat kejadian tadi. Gimana kerjaan lo, Nok? Udah sih pulang aja sekarang bareng gue daripada nanti balik lagi ke atas. Dia hanya mengangkat kedua bahunya sambil tersenyum. Lift pun terbuka dan kami masuk ke dalamnya. Gue berdiri di depan tombol dan Reno di belakang. Gue pun langsung menekan tombol untuk menuju basement. Di dalam lift, kami tidak banyak ngobrol karena sudah pada capek. Lift pun turun ke lantai 7, lalu lanjut lagi ke lantai 6. Saat di lantai 6, jantung gue berdebar cepat. Gue takut terjadi sesuatu kayak tadi lagi. Namun, lift berjalan normal. Ia kembali turun ke lantai 5. Di situ gue rasanya lega banget karena tidak terjadi apa-apa. Tiba-tiba HP gue berdering. Saat gue cek, ada panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Saat gue angkat, "Halo San, tadi laptop gue udah mati belum? Tolong cekin dong bro," ucap seorang pria. "Iya, siapa ya?" tanya gue. "Ini gue Reno," ucapnya. "Hah?" Gue langsung kaget. Sekujur tubuh gue terasa dingin. Lutut gue sangat lemas. "Lo emang gak nyimpen nomor gue ya?" ucap Reno. Gue udah gak fokus mendengar suara Reno yang masih ngomong di telepon. Sambil menjauhkan HP dari telinga, dengan perlahan kepala gue tengokkan ke belakang dan pas dilihat ternyata yang ada di belakang gue bukan Reno. Wujudnya sudah berubah menjadi seorang wanita berambut panjang dengan wajah yang sangat pucat. Badan gue terasa semakin lemas, pandangan gue semakin kabur hingga akhirnya gelap. Tiba-tiba saat gue membuka mata, sudah ada Pak Beno dan seorang bapak security di hadapan wajah gue. Pak Beno langsung memberikan air hangat. Kepala gue sakit banget. Gue gak ngerti apa yang terjadi barusan sama gue. Alhasil, gue pun pulang diantarin sama bapak security naik motor. Bapak security itu bilang kalau mobilnya ditinggal dulu aja, mengingat kondisi kepala gue yang masih pusing, bahaya kalau nyetir. Selama di motor, gue gak tahu apa yang terjadi sama gue barusan. Keesokan harinya, gue dikasih tahu Pak Beno kalau gue pingsan di dalam lift. Untungnya Pak Beno nemuin gue dan langsung menggendong gue ke lobi. Pak Beno cerita kalau memang di malam hari ada hantu perempuan yang suka jahil di lift. Gue baru tahu itu semua lantaran gue gak pernah kerja lembur. Semenjak kejadian itu, gue gak mau kerja lembur lagi. Kerjaan yang harus gue selesaikan hari itu, gue selalu bawa ke rumah karena gue kapok kerja lembur di kantor. Gimana penonton untuk konten kali ini? Menurut kalian cerita ini nyata atau tidak? Jangan lupa tulis cerita horor kalian di kolom komentar.